supaya tidak dijebak oleh diskursus kekuasaan di istana atau sarang politik yang ada di depan Monas. Jadi mumpung ini menarik ini, kalau saya mengulik sedikit tentang hubungan segitiga nih antara Anda, Fajrul Rahman dan Jumhur Hidayat. Kan waktu itu diakui di dalam talk show-nya di Kompas juga mengakui bahwa yang membuat pledoi ketika mereka dulu di sidang di masa Orde Baru itu Anda kan gitu. Dan ini kelihatannya Anda siap-siap lagi mulai membantu Jumhur membuat pledoi. Tapi one day gitu ketika Fajrul juga akan tidak ada dalam kekuasaan dan dia menghadapi soal yang sama, Anda akan bantu lagi kan? Pasti saya bantu. Kalau Fajrul ditangkap pun saya akan bantu. Karena itu perjanjian etis kita itu. Siapapun yang ditangkap oleh kekuasaan, kalau dipamerkan sebagai kriminal hanya karena perbedaan politik, itu adalah kemaksiatan. Jadi kita mesti bantu. Kalau Fajrul bikin kesalahan, kecuali dia koruptor, itu saya nggak akan bantu. Tetapi kalau dia bikin opini yang kemudian ditafsirkan sebagai kriminal, itu pasti saya buatin lagi pledoinya. Mungkin saya akan bikin the new Fajrul Rahman itu. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti clear di kepala kita. Kita boleh berbeda pandangan tentang politik, tentang masa depan. Tetapi ada yang nggak boleh kita singkirkan, yaitu ketegasan terhadap demokrasi, justice, human rights. Itu kan final kan. Mau Anda ada di kekuasaan, ada di oposisi, tetap itu final. Dan itu yang saya hargai dari orang semacam Rizal Ramli, tokoh-tokoh aktivis lama yang mau memberi teguran pada kekuasaan dengan memprotes penangkapan 3 tokoh kami ini. Bahkan udah ada petisi beredar, saya anjurkan supaya kita semua tanda tangan petisi itu. Nah, yang ada sekarang kan blocking politik sekarang ada istana, ada kami. Sisanya adalah komentator. Ini ada LSM yang isinya cuma komentator, saling komentar di antara mereka sendiri dan tidak memproduksi diskursus untuk merapikan politik gitu. Jadi senang jadi komentator. Padahal namanya LSM, dia harus masuk di dalam logika civil society, yaitu berhadap-hadapan dengan negara. Gitu. Bukan jadi komentator isu. Ya, nanti komentarnya dikomentari temannya, lalu dipamerkan sebagai udah berpolitik kan itu namanya penurunan mutu dari civil society. Ya. Itu karena itu Anda kemudian masuk teman-teman masuk di kami ya, bagian dari social movement gitulah ya. Iya, kami jelas ada poin di situ. Ya tapi kan Gatot begini, tapi kan itu society-nya ada Muslim, ada yang nggak jelas. Iya, tapi itu menghasilkan pembicaraan gitu. Itu soal lain tuh. Dan lalu orang anggap bahwa kami itu organisasi sentral, dan enggak. Organisasi kami itu adalah kumpulan kesepakatan, itu aja. Jadi dia sangat longgar. Oleh karena itu, sangat potensial, atau bukan sekedar potensial, udah aktual, pasti disusupi oleh BIN. Karena semua orang bisa mendaftar jadi deklarator kami kok di daerah, bisa bikin sendiri tuh. Disusupin BIN, disusupin orang istana, disusupin orang KSP, biasa aja kita tahu itu. Nah karena itu sekarang mau di-frame seolah-olah kejahatan atau kekacauan demonstrasi itu diorganisasi oleh kami. Ya kalau kami itu organisasi yang utuh, nggak mungkin itu terjadi. Tapi justru kami membuka semua perspektif, semua orang untuk ikut di situ. Dengan konsekuensi pasti juga aparat ada di situ. Ngintip WA group dari kami itu. Yang sebetulnya bukan sekedar berbahaya, tapi tidak sopan. Mengintip WA group dari kami. Itu sama seperti masuk ruang makan, terus nerobos ke ruang tidur. Itu. Kalau saya ada di situ, saya cemplungin ke WC sekalian, dikunci di situ. Kan nggak boleh dong itu etika begituan tuh. Ya. Mumpung karena ada kami, orang kemudian melihat sebenarnya hiruk pikuk semua ini juga itu tak lepas ada munculnya figur seperti Gatot di kami. Yes. Dan hari ini kita mengamati sejumlah media ada berita yang tiba-tiba seragam, nih Bung Rocky, tentang Gatot. Judulnya itu Gatot menyatakan bahwa tujuan dari Omnibus Law itu mulia. Ya, dan kelihatannya itu dikutip dari wawancara Gatot di kanal YouTube-nya Refli Harun. Dan yang menarik itu beritanya sama ini. Ada banyak nih, kita lihat nih. Di Rakyat Merdeka Online ada, tapi di Siwot juga ada. Yang kita tahu Siwot posisinya seperti apa. Dan juga media-media lain. Dan saya perhatikan ini
judul-judul dan angle-nya. Kalau orang media melihatnya gitu, angle-nya itu sama. Anda melihat ada semacam kebetulan saja atau memang ini terencana? Itu sama seperti kalau saya ditanya apa pandangan Anda tentang Presiden Jokowi. Lalu saya mulai dengan kalimat, menurut saya Pak Jokowi itu punya misi mulia untuk mensejahterakan rakyat. Oke, terus saya jeda. Tetapi kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk mengukurkan kemuliaan itu pada kebijakan. Kan begitu kalimat saya. Lalu headline besok, RMOL, Sewor segala macam. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi sangat mulia untuk menghasilkan, sangat punya maksud mulia untuk menghasilkan demokrasi dan kesejahteraan. Stop sampai di situ. Padahal saya katakan, yang dia inginkan itu tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya nggak punya. Mestinya orang kalau persnya kritis dia akan bilang, menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya. Kan begitu kalau masuk akal kan. Jadi kelihatannya soal Pak Gatot juga itu diprintir dari wawancara dengan Refli Harun. Akhirnya saya cek ke Refli Harun. Kenapa begitu? Refli bilang enggak, justru Gatot kasih kritik terhadap kebijakan yang seolah-olah mulia itu. Di awal memang terlihat bahwa ini memang bagus aja karena ada krisis ekonomi, butuh lapangan kerja, investasi mesti masuk. Tapi konsekuensinya tidak begitu yang terjadi. Karena itu dalam versi Gatot itu dimasukkan kepentingan-kepentingan. Nah versi ini yang nggak dimasukkan oleh pers. Jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya itu. Jadi kita mesti hati-hati nih. Ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala. Dan kebanyakan orang kita itu senang hanya membaca judul, kemudian mengambil kesimpulan, bahkan mengomentari. Itu yang jadi masalah kan begitu. Saya senang sih ada orang begituan karena artinya ada kontroversi kan. Yang buruk itu masyarakat sipil, sebagian akademisi, sebagian penganalisa itu nggak masuk dalam jebakan yang sama. Kan saya dapat banyak teman-teman saya yang justru WA ke saya, kok jadi begini lu, kok jadi begini lu. Buset deh, kalau lu punya otak dikit, lu bayangkan bagaimana mungkin dalam keadaan Gatot dituduh sebagai dalang dari demonstran, terus dia bilang itu maksud mulia. Kan otaknya nggak ada kan. LSM otaknya juga kurang gitu kan. Redaktur juga otaknya kurang gitu. Kita mau masuk di situ tuh untuk menerangkan bahwa kebijakan komunikasi politik sekarang dikendalikan. Dan mestinya LSM yang hati-hati membaca judul itu. Tapi saya masih percaya beberapa, dan bukan percaya, saya yakin beberapa tokoh LSM sangat kuat dalam narasi sehingga nggak terpengaruh. Saya tahu teman saya Asfinawati dengan tajam terus memberi kritik dan nggak peduli dengan isu lain-lain soal kami. Dia fokus untuk menganalisa kebijakan Omnibus Law yang dasarnya adalah injustice. Haris Asrar juga dengan cara yang sama lakukan keketatan berpikir. Jadi masih ada orang yang dengan dalil yang kuat berupaya untuk meloloskan Indonesia dari kumpulan para dungu. Ini memang kalau saya lihat heboh, memang banyak sekali dan kemudian saya penasaran. Saya tonton sampai habis dan ternyata betul seperti yang Anda katakan tadi itu gitu. Jadi diambil sepotong dan kemudian disimpulkan, disebar di sosial media, dikomentari dan kemudian terjadi kacau balau situasinya kan gitu. Dan memang karena ada amplop, setelah disebar pasti amplop turun. Itu udah SOP. Iya. Saya kira ini clear ya sedikit soal banyak pertanyaan dari para pendukung kami dan civil society. Loh, kok Gatot begini kayak kerupuk melempem gitu, baru kemarin datang gagah betul ke Barreskrim mau ketemu Kapolri, tiba-tiba langsung muji-puji Jokowi ini. Ya gitulah. Grammar of stupidity diedarkan justru oleh aktivis-aktivis bayaran. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya. Sampai jumpa. Sip. Yes.